Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membagikan ide jualan saya. Alhamdulillah di tahun ini dapat 500 toples untuk kue nastarnya aja, belum yang lain-lainnya. Saya sharing kali ini, semoga resep ini bermanfaat juga buat kalian dan buat teman-teman yang mau buka usaha kue nastar. Hanya menggunakan 2 telur tapi hasilnya super lembut banget dan meprul banget. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Karena di channel ini dijamin modal receh, untung yang gak recehan, modal seupritasinya selangit. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Di sini saya punya room butter atau butter boss, tapi kalau di tempat saya itu namanya room butter. Ini harganya cuma 7.000 kalau kalian beli banyak ya. Kalau eceran biasanya tuh harganya 7.500 sampai 8.000 rupiah. Untuk resep kali ini saya bikin agak banyakan ya teman-teman, sekitar 1.400 gram. Ini saya pakai room butternya itu setengah kilo dan menteganya itu saya pakai merek Blue Band, itu juga setengah kilo. Dan ada susu bubuk, garam, gula halus, dan 2 butir telur. Dan ada selai nanas secukupnya. Ini saya bikin sendiri ya, homemade gitu, enak banget. Resepnya juga simpel, nanti saya akan cantumkan di link deskripsi ya. Dan ini tepung terigunya sebelumnya udah saya sangrai dan juga saya ayak gitu teman-teman. Ini sangrainya itu hangat-hangat kuku aja ya. Saya pakai pita merah, kalian juga boleh menggunakan segitiga biru yang biasa yang harga 7 ribuan gitu. Ini saya sangrai sampai hangat aja. Setelah itu saya ayak. Lalu saya ayak, tunggu agak dingin baru siap untuk dibikin gitu ya. Ini saya gunakan api kecil ya teman-teman. Terus disangrai, diaduk-aduk terus supaya tidak ada yang kosong. Nah, kalau udah hangat-hangat kuku, kalau udah hangat kita matikan kompor lalu diayak seperti ini. Nah, kebetulan saya punya stok banyak. Ini sekitar 20 kilo ya teman-teman. Udah saya sangrai dan juga sudah saya ayak. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama kita masukkan mentega dan room butternya itu sebanyak setengah banding setengah ya, setengah kilo, dan gula halusnya ini sebanyak 200 gram. Harus diayak dulu ya teman-teman gulanya, soalnya suka bergerindil dan mengeras gitu. Nah, kalau udah kita tambahkan sedikit garam. Nah, supaya lebih mantap ya kukusnya. Lalu kita mixer dengan kecepatan sedang, jangan menggunakan kecepatan cepat ya atau besar. Ini kalau buat kue nastar cukup kecil aja. Kita mixer sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, kalau udah kita masukkan 2 butir kuning telur. Ini hanya menggunakan 2 butir kuning telur aja ya teman-teman. Ini ya dijamin resepnya itu nggak bakalan merugikan kalian. Makan ini resep yang paling menguntungkan banget. Dan tambahkan susu bubuk sebanyak 8 sendok makan. Untuk susu bubuknya saya juga beli di toko bahan kue. Itu saya beli yang agak bagusan gitu. Kalian tinggal bilang aja susu bubuk yang agak bagusan, bukan yang susu Denko gitu ya teman-teman, terlalu kemahalan. Nah, untuk tepung terigunya di sini saya pakai 1.350 gram dan untuk 50 gramnya lagi saya pakai tepung maizena. Total keseluruhannya adalah 1.400 gram ya teman-teman. Nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap. Nah, langsung aja kalau udah kita campurkan ke adonan menteganya tadi yang udah kita mixer. Lalu kita aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur merata. Nah, resepnya simpel banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, tinggal langsung aja kita cetak. Nah, untuk mencetaknya saya pakai sendok takar seperti ini ya teman-teman. Saya pakai 1 sendok teh.
Nah, seperti ini saya cetakin. Nanti saat masuk toples itu besarnya sama rata ya. Dan langsung aja kita ke cara ngebentuknya. Pertama kita pipihkan adonan, lalu kita taruh selai nanasnya di tengah-tengah, lalu kita rapetin benar-benar rapet ya teman-teman. Nah, lalu kita pulung sampai benar-benar rapet dan mulus. Nah, kalau loyangnya udah penuh seperti ini, langsung aja kita akan oven selama 30 menit. 15 menit di atas, 15 menit di bawah ya. Jangan lupa diselang-seling. Nah, kita akan oven selama 30 menit. Nah, kalau udah 30 menit, langsung aja kita akan olesin dengan kuning telurnya ya, teman-teman. Di sini ada 3 butir kuning telur, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan susu kental manis, dan 1 tetes pewarna kuning telur. Terserah ya, kalian mau pakai warna kuning telur atau warna kuning aja. Di sini saya pakainya warna kuning telur yang agak warna ke telur bebek gitu teman-teman, kayak ke orange gitu. Nah, seperti ini tapi gak ke orange banget. Lalu saya tambahkan 3 sendok makan air minum, aduk hingga tercampur merata. Nah, ini udah dingin ya teman-teman. Kalau udah dingin, adonannya, kue nastarnya kita olesin dengan olesan kuning telurnya tadi. Nah, untuk mengolesinya ini sebanyak 2 kali aja ya, 2 kali pengolesan. Nah, buat teman-teman sambil menonton jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman belum subscribe ya. Terima kasih. Nah, kalau udah, ini olesan kedua ya. Yang pertama udah selesai dan ini olesan yang kedua. Kalau kalian ngolesin nastarnya itu setengah matang itu lebih mudah dan cepat gitu teman-teman, gak yang bleber gitu. Lalu kita oven kembali selama 15 menit. Atau dikira-kira aja ya, kalau bawahnya udah kuning kecoklatan, itu berarti udah matang gitu ya teman-teman. Gunakan api kecil cenderung sedang. Nah, kalau udah ini udah ada yang matang ya teman-teman, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, lakukan ke semuanya sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, ini dia udah kuning kecoklatan seperti ini. Ini enggak gosong. Ini ada yang pakai topping keju juga teman-teman. Kalau kalian mau pakai topping keju, boleh atasnya pakai topping keju. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 8 toples kurang 1 baris aja teman-teman. Jadinya itu ini hasilnya jadinya banyak banget. Dan untuk rasanya ini dijamin meprul, enak, renyah, pokoknya ini awet hingga 3 bulanan ya teman-teman. Ini baru ronde pertama udah dapat 20 toplesan lebih. Dan buat teman-teman wajib banget untuk cobain resep ini. Nah, kalau udah cobain jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal tempat daerah teman masing-masing aja. Kalau di tempat saya tuh harganya 45 ribuan. Ini udah murah meriah. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk terus nonton channel YouTube Nali punya vlog. Di sini ada resep kacang telur dan kue-kue lainnya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.